Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil itu kekuatan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kekuatan ketika kita lemah, ketika kita tidak bisa bangkit untuk berdiri, maka kita perlu penopang yang mampu kita menjadi pegangan bagi kita untuk kita boleh berdiri dan kita boleh menjadi kuat kembali. Dan orang yang menjadi penopang itu harus berdiri dengan kuat dan kokoh sehingga dia juga bisa mengangkat kita untuk berdiri. Dan berbicara tentang kekuatan, Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah sumber kekuatan bagi kita manusia yang percaya, yang beriman kepadanya. Dan hari ini ibu bapak saudara terkasih, kita boleh belajar tentang apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Paulus menyampaikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, di mana dia, Paulus yang menulis surat ini berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa saja yang bisa kita lihat dari nas ini? Apa saja yang disampaikan Rasul Paulus dalam nats ini yang menjadi kekuatan bagi dia, keyakinan yang kokoh bagi dia. Dan 3 hal yang bisa kita pelajari dari nats ini, yakni yang pertama yang bisa kita lihat dari nats ini, yakni Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang yang mendengar kabar baik atau Injil, Evangelion dari bahasa asingnya, bahasa lainnya, dan yang berarti kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa ada keselamatan yang disediakan melalui anaknya yang tunggal, yakni Tuhan kita Kristus. Dan Injil itu harus menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Yang kedua dinyatakan dalam nats ini, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman yang bertujuan kepada iman, di mana orang benar diselamatkan karena imannya. Dan itulah dalam doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes, bagaimana dia berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan, agar dibenarkan dalam kasih setia Tuhan, agar dibenarkan dalam tujuan pelayanan yang disampaikan kepada Tuhan, agar dibenarkan dalam segala bentuk jenis kebenaran yang dapat diimani dan dipercayai. Yang selanjutnya, yang ketiga dinyatakan dalam nats ini, di mana Injil itu kekuatan Allah, di mana Injil itu perlu diberitakan, di mana Injil itu perlu diimani. Dan dikatakan juga yang ketiga, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan diselamatkan. Bagaimana orang lain dapat mendengar Injil kalau tidak dikabarkan, kalau tidak diberitakan, kalau hanya Alkitab itu disimpan dalam rumah, dilemarikan di atas meja, dan tidak pernah dibicarakan, dan tidak pernah dibaca, direnungkan, dan kemudian ketika kita memahaminya, mengimaninya, kita membicarakan kepada orang lain. Puji Tuhan, dengan keadaan saat ini yang maju, bagaimana kita bisa menyampaikan berita kabar baik, menyampaikan Injil kepada orang lain melalui banyak media. Salah satunya adalah channel YouTube. Dan kalaupun saya masih eksis saat ini untuk berbagi, dan saya percaya tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang tidak mungkin, bahwa melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube, kiranya banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau. Dan saya ada 21 grup WA yang setiap hari, setiap pagi saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya
Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan sampai kepada tujuannya, yakni kabar baik bagi setiap orang yang mau mendengar, yang mau menerima dan percaya akan apa yang saya sampaikan terkait kabar baik atau berita Injil. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengimani Injil yang kita terima. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.